Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Bernandi Cianti Mendo, NIM 1920728, Alivia Firdayani, NIM 1920729, Miftah Laila Nurjana, NIM 1920736, Muhammad Fikriansyah, NIM 1920732, dan Muhammad Ilham, NIM 192073133. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai perancangan aplikasi Indekos yang kami buat berbasis website menggunakan framework Coordinator. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari pembuatan website ini adalah rumah kos merupakan sebuah usaha rumahan yang menyediakan tempat atau kamar untuk disewakan kepada yang membutuhkan. Banyaknya pendatang di kota DKI Jakarta membuat kebutuhan tempat tinggal sementara atau rumah kos semakin meningkat. Mempermudah pencarian rumah kos didapatkan dalam waktu 1 hari. Jumlah peminat yang banyak tidak sebanding dengan pertumbuhan tempat kos tersebut. Yang berikut perumusan masalah. Pada perumusan masalah ini, kami merumuskan tentang apa saja yang dapat kami lakukan untuk memecahkan masalah yang timbul sehingga menjadi latar belakang dari pembuatan website ini. Ada 3 perumusan masalah. Yang pertama, apa yang ditawarkan dengan adanya sistem Indokos. Yang kedua, bagaimana sistem ini membantu para pendatang ataupun orang-orang yang akan mencari kos. Yang ketiga, apa perbedaan yang akan terjadi dengan adanya sistem ini. Berikut batasan masalah. Di sini ada 3 batasan masalah. Yang pertama, apa itu kos? Yang kedua, bagaimana alur dari sistem yang kami buat? Yang ketiga, bagaimana sistem dapat membantu pendatang dalam mencari kos. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pembuatan website ini memiliki tujuan untuk membantu para pendatang ataupun penduduk sekitar untuk menemukan kos yang sesuai dengan keinginan mereka yang berlokasikan di DKI Jakarta. Ya, selanjutnya di sini ada capture isi web. Pada capture isi dari web ini, kami akan membuat 2 versi, yakni versi untuk user dan versi untuk admin atau back-end. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah Laila. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya bagian beranda. Berikut adalah tampilan beranda pada isi web untuk semua user apabila belum melakukan login ataupun registrasi. Di mana terdapat logo website pada bagian kiri atas, ada tombol button login dan register pada bagian kanan atas. Yang dimana nantinya jika user menekan salah satu button tersebut, maka user akan diarahkan ke halaman sesuai dengan button yang ditekan. Selanjutnya, ada tampilan daftar kos yang tersedia, di mana daftar ini didapatkan dengan memanggil database, yang dimana database-nya diatur dengan menggunakan controller form pada program kami. Dan data dari database dipanggil menggunakan model dan di-load ke dalam view, sehingga data dari database tersebut dapat ditampilkan. Ini contoh, ini tampilan codingan berandanya ya. Tampilan program yang kami buat untuk bagian home. Program yang kami tampilkan ini berupa program yang terdapat pada view kami. Selanjutnya, yaitu bagian registrasi. Berikut adalah registrasi, di mana registrasi ini digunakan untuk user melakukan pendaftaran diri pada web kami, sehingga user dapat melakukan hal yang lebih banyak lagi, yaitu diantaranya yang pertama, untuk melihat detail kos yang tersedia dengan menekan halaman See More. Yang kedua, melakukan pemesanan kos. Yang ketiga, melihat deskripsi pada kos yang tersedia. Slide selanjutnya, bagian login. Apabila user sudah melakukan registrasi, maka user akan diarahkan ke halaman login, di mana user sudah dapat memasukkan akun yang baru saja ia daftarkan sebelumnya pada halaman registrasi. Selanjutnya,
Lalu, jika user sudah melakukan login, user dapat melihat halaman Simor untuk melakukan pemesanan, maupun hanya ingin melihat deskripsi kos, di mana pada deskripsi kos ini berisikan, yaitu yang pertama adalah lokasi kos, yang kedua peraturan yang berlaku pada kos, yang ketiga nomor pemilik kos, dan yang keempat adalah fasilitas yang ditawarkan pada kos untuk penyewa. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ilham. Baik, terima kasih Saudara Mita. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini juga bagian dari halaman Simor, yaitu pada bagian deskripsi dan peraturan kos yang berlaku pada kos yang tersedia. Slide selanjutnya. Berikut adalah isi dari program yang terdapat pada halaman Simor, di mana pada bagian deskripsi dan peraturan kami memanggil data yang terdapat pada database cost, yang nantinya data tersebut akan ditampilkan pada halaman Simor seperti yang terdapat pada slide sebelumnya, yakni slide 12 dan slide 11. Selanjutnya, ada pembayaran. Pembayaran ini dilakukan jika user atau penyewa sudah fix akan melakukan penyewaan pada kos, maka user akan melakukan pembayaran pada kos yang ia sewa. Dan berikut adalah tampilan pada halaman pembayaran kos yang terdapat pada website kami, di mana penyewa diminta untuk mengisi kwitansi yang berisikan nama penyewa, nomor identitas, dan nomor handphone. Dan selanjutnya, di bagian pojok kanannya, ada detail pembayaran yang akan dilakukan oleh penyewa. Slide selanjutnya. Pada halaman berikut terdapat order number yang berlaku untuk pembayaran yang dilakukan user. Pada bagian to this link ada tombol button yang nantinya berfungsi untuk melakukan direct link yang apabila ditekan akan mengalihkan halaman user ke halaman payment confirm yang berguna untuk user untuk mengirimkan bukti pembayarannya. To this link ini ada di bagian sini. Lalu halaman berikutnya ada halaman payment confirm. Pada halaman ini digunakan untuk user mengirimkan bukti transfernya atau bukti pembayaran yang ia lakukan. Pada halaman payment confirm ini, user nantinya akan diminta untuk mengisi nama, nomor akun bank yang digunakan, dan total pembayaran yang dilakukan. Lalu jika sudah, maka akan terdapat order detail. Nah, maaf, ini sebelumnya. Jika menekan tombol to this link, maka akan muncul order detail, yang nantinya akan ada tombol button payment confirm, dan user akan diminta untuk mengisi data tersebut dan diminta untuk mengirimkan bukti transfer. Jika sudah di-save, maka kita akan melihat halaman berikutnya. Ya. Jika user sudah mengisi payment confirmation yang sebelumnya, maka user akan diberikan tampilan mengenai pembayaran yang ia lakukan dengan status paid, yang artinya sudah dibayar. Lalu pada halaman berikutnya, kita akan melihat tombol halaman kos versi admin jika kita login menggunakan akun admin. Hal yang berbeda pada bagian admin dapat kita lihat pada bagian menu manage, di mana menu ini hanya akan tampil oleh user dengan status admin pada database user. Menu manager ini berguna untuk mengelola data. Di antaranya data-data tersebut ada data banner, data produk, data order, dan data user. Dan pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alivia. Pada Saudara Alivia, saya serahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikut. Untuk slide yang sekarang itu pada halaman banner, admin dapat menambahkan banner dengan menekan tanda plus banner tuh yang kotak biru di sebelah kanan atas, yang nantinya admin diharuskan mengisi data berupa head banner, content banner, text color, link button, dan banner image. Next.
Nah, untuk menu produk, di sini admin dapat memanage produknya. Dan pada web ini, kita tuh produknya cost, yang dimana admin dapat menambah, mengurangi, mengedit apa saja pada data produknya. Next. Nah, untuk menu order, halaman order berisikan kumpulan invoice pembayaran yang dilakukan oleh user. Pada halaman ini terdapat fungsi untuk melakukan print, ekspor PDF, download, maupun ekspor Excel. Selain hal ini, apabila admin ingin melihat detail dari pembayaran invoice-nya, maka admin hanya tinggal menekan nomor invoice-nya saja. Next. Nah, pada halaman ini akan ditampilkan detail pembayaran yang dilakukan oleh user, yang dimana data ini didapat dari database order yang ada pada website ini. Next. Nah, pada halaman order, apabila admin ingin melakukan print pada data order, maka admin dapat menekan tombol print dan hasilnya dapat kita lihat di bagian kiri, di mana data dari order yang sudah dicetak. Terus sebelah kanan kita dapat melihat program view yang digunakan untuk menampilkan hasil dari function print, di mana pada program ini kami memanggil variabel database order dan mengambil data dari database tersebut. Next. Pada halaman order, apabila admin ingin mengubah data yang ditampilkan pada halaman order tersebut menjadi PDF, admin dapat menekan tombol PDF yang dimana nantinya data tersebut akan terbuka dalam bentuk PDF dan dapat kita lihat pada bagian kiri, yakni bagian hasil dari function PDF. Lalu pada bagian kanan, kita dapat melihat program view yang ini, di mana datanya juga kita ambil dari database order. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Maaf, Saudara Fikri, mic-nya tolong dibuka dulu. Oke, saya akan melanjutkannya. Maaf, tadi ada unmute. Pada bagian ini, kami menampilkan controller yang kami gunakan pada halaman function PDF ini, di mana kami menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu DOM PDF, untuk melakukan ekspor data ke dalam bentuk PDF dan file dari DOM PDF ini kami load pada program controller sehingga aplikasi tersebut dapat dijalankan. Oke, selanjutnya pada halaman order PDF, apabila admin ingin mengubah data order bentuk Excel, pada admin dapat menekan button Excel sehingga data akan terkonvert menjadi bentuk bottom Excel, sehingga data akan tercover bentuk Excel seperti yang dapat kita lihat pada bagian ini. Pada bagian kiri yaitu sisi hasilnya, dan pada bagian kanan kita dapat melihat program view yang kami gunakan untuk menampilkan ekspor Excel ini, di mana pada bagian header line 2 kami memanggil fungsi untuk melakukan convert ke Excel menggunakan program. Oke, pada bagian ini admin dapat mengelola user seperti menghapus user yang tidak aktif lagi. Yang ini bentuknya action-nya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perancangan sistem menggunakan pemodelan UML dengan komponen yang digunakan yaitu use case diagram, activity diagram, dan design interface. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database menggunakan MySQL, sehingga menghasilkan
perancangan aplikasi Indokos di Kota Jakarta berbasis website. Hasil dari perancangan aplikasi ini, Indokos di Kota Jakarta berbasis website mampu melakukan pengolahan data kos dan pengolahan data pesanan kos. Hasil implementasi sebagai solusi dalam mengelola data informasi kos melalui internet bagi pengelola aplikasi dan memberikan kemudahan bagi calon penyewa kos dalam mencari kos yang terdekat dengan kampus atau tempat kerja dan memesan kamar kos yang sesuai dengan keinginan calon penyewa kos karena aplikasi kos tersedia dalam website serta calon penyewa kos dapat dengan mudah mengetahui informasi lengkap. Caranya, untuk membangun sistem selanjutnya dibuatkan aplikasi di Android agar lebih memudah pengguna untuk melakukan pencari kos dan menambahkan fitur untuk menyambung aplikasi dengan Google Maps. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.